Pernah ngerasa nggak sih, karir kamu tuh kayak jalan di tempat, sementara dunia di sekitar kita lari kencang banget? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar rahasia, biar nggak cuma bertahan, tapi juga jadi orang yang nggak tergantikan di zaman sekarang. Yuk kita mulai. Dengar-dengar berita soal AI yang katanya bakal ngambil alih kerjaan manusia, kamu jadi sedikit cemas nggak? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Rasa gelisah kayak gini tuh wajar banget di era sekarang. Atau mungkin pernah ngalamin yang kayak gini, kamu ngerasa udah kerja keras mati-matian, tapi yang dapat promosi malah rekan kerja yang kelihatannya nggak lebih jago dari kamu. Rasanya nggak adil kan? Nah, rasa frustrasi ini sebenarnya adalah sinyal penting. Dan ternyata ya, dua masalah tadi tuh akarnya sama. Kita terlalu bahaya kalau cuma ngandelin satu keahlian aja. Ini ibaratnya kayak kita mau bangun gedung pencakar langit di atas pasir hisap. Cepat atau lambat, pasti goyah. Oke, sebelum kita bisa membangun masa depan yang kokoh, kita harus ngaca dulu nih, lihat fondasi kita sekarang. Ternyata masing-masing dari kita tuh punya bentuk karir yang unik. Yuk kita cari tahu kamu tuh bentuknya apa. Ternyata nih, para ahli karir itu ngebagi para profesional jadi 3 bentuk utama. 2 diantaranya itu jebakan yang umum banget. Dan yang ketiga, nah ini dia kunci suksesnya. Kita lihat satu persatu ya. Nah, ini dia nih. Disinilah banyak banget orang yang kejebak. Makanya, ayo kita kenali dulu dua perangkap karir yang paling umum ini, supaya kita bisa menghindarinya. Yang pertama, ada yang namanya si bentuk I, alias sang spesialis. Coba bayangin deh huruf I yang lurus dan dalam. Mereka ini jagonya, master di satu bidang yang spesifik banget. Keahliannya dalam banget, tapi sempit banget juga. Kayak ngelihat dunia cuma dari lubang kunci. Kebalikannya, ada si garis datar, sang generalis. Pengetahuannya tuh lebar ke kiri dan ke kanan, tapi ya gitu, dangkal banget. Mereka ini tipe tahu sedikit tentang banyak hal, tapi nggak bener-bener jadi master di satu bidang pun. Coba deh lihat resiko utamanya di sini. Si spesialis, resikonya jadi kuno, kayak kaset di era Spotify. Di sisi lain, si generalis susah banget buat kelihatan menonjol dan dapat gaji tinggi. Ini tuh dua sisi koin yang sama-sama bahaya. Bener-bener jebakan. Oke, jadi kalau terlalu spesialis itu riskan, tapi terlalu umum juga nggak ada harganya. Terus gimana dong? Nah, jawabannya ada di sebuah bentuk yang ngegabungin kekuatan keduanya. Profesional berbentuk T. Yuk kita bedah bareng-bareng bentuk T ini. Pertama, ada garis vertikalnya. Ini adalah kedalaman kamu. Satu keahlian utama yang kamu kuasai di luar dalam, yang jadi senjata utama dan nilai jual kamu. Terus, yang bikin model ini spesial tuh garis horizontalnya. Ini adalah luasnya wawasan kamu, kemampuan buat ngerti dan nyambung sama bidang-bidang lain. Inilah yang mengubah keahlian mendalam kamu dari sekedar kemampuan teknis jadi solusi bisnis. Jadi intinya tuh simple tapi powerful banget. Profesional berbentuk T itu adalah kombinasi terbaik dari dua dunia. Keahlian mendalam dari seorang spesialis ditambah konteks luas dari seorang generalis. Contoh gampangnya gimana sih garis horizontal ini? Gini deh, bayangin seorang desainer grafis, itu keahlian vertikalnya. Tapi dia juga ngerti dasar-dasar copywriting dan strategi marketing. Tiba-tiba, desain yang dia buat nggak cuma bagus, tapi juga menjual. Nah, itu dia kekuatannya. Oke, sekarang kita udah tahu nih, apa itu profesional bentuk T. Terus, kenapa sih ini penting banget? Jawabannya ada di satu kata, pemecahan masalah. Coba kita bayangin satu skenario klasik di kantor. Ada proyek penting yang tiba-tiba macet. Ada masalah teknis yang rumit, dan solusinya tuh melibatkan beberapa tim. Nah, disinilah biasanya kekacauan dimulai. Si profesional bentuk I ini bakal bilang, wah, itu bukan urusan saya. Tugas saya cuma nulis kode. Mereka seolah-olah membangun tembok di sekitar keahlian mereka, bikin silo, dan akhirnya malah memperlambat seluruh tim. Sekarang, bandingin sama jawaban si profesional bentuk T. Mereka bakal bilang, oke, saya ngerti masalah di servernya. Saya bisa kok sesuaikan kode saya biar lebih efisien di sana. Lihat kan bedanya? Mereka meruntuhkan tembok, membangun jembatan, dan jadi pahlawan buat tim. Dan hey, jangan cuma percaya omongan saya aja. Perusahaan-perusahaan inovatif kayak Google dan Meta itu haus banget sama talenta berbentuk T. Kenapa? Ya karena orang-orang kayak gini yang bisa jadi lem perekat antar tim, yang bisa mengubah ide brilian jadi produk nyata dengan lebih cepat. Nah, ini nih rangkuman paling pentingnya.
Kerja keras itu soal memperdalam garis vertikal kamu, jadi master di bidangmu. Tapi kerja cerdas itu soal memperluas garis horizontal kamu, memahami gambaran besarnya. Kamu butuh dua-duanya, biar benar-benar nggak tergantikan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, perlu nggak ya jadi T-shape, tapi gimana cara mulainya? Coba deh pikirin satu hal kecil. Mungkin baca satu artikel soal bidang lain, atau ngajak ngopi rekan dari divisi sebelah. Langkah pertama apa yang bakal kamu ambil hari ini untuk mulai membangun T kamu? Masa depan karir kamu dimulai dari sana.